Assalamualaikum dan selamat siang buat teman-teman semua. Masih di Altan Motor lagi guys ya. Oke, kita lagi ada medianya nih untuk tutorial kan ya cara setting karet vakum di Matic Honda ya, Beat ataupun Vario. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman mungkin ada yang belum paham ataupun nanya gimana sih caranya style vakum di motor Beat ya ataupun Vario. Jadi nanti sama-sama kita tutorialkan gimana caranya. Oke, sebelum kita lanjutkan, buat teman-teman yang lagi nyimak ya, lagi mantengin, sekali lagi jangan lupa subscribe ya guys, klik loncengnya biar selalu update video saya terbaru. Dan mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan kita lanjutkan ya. Oke, jadi untuk langkah pertama teman-teman buka dulu ya yang ini, tutup ini ya, buat teman-teman yang belum paham. Dia ada baut 2 biji di sini, 2 buah. Kita lepas, nanti isinya seperti ini, per dan skep ya. Skep yang ada karet ini dinamakan karet vakum ya guys ya. Jadi sewaktu kita awal buka, pasti di sini banyak sekali minyak ya di sini di bagian karet ini, karena minyak ini berasalnya dari oli mesin yang terbawa atau kehisap oleh karbu ya, karena penguapan oli mesin tadi. Karena kan penguapan oli mesin itu masuk ke box filter saringan udara, lalu kehisap lagi oleh karbu ini sendiri ya. Makanya di sini banyak minyak ataupun oli. Jadi ini kita bersihin dulu. Bersihinnya pakai sabun ya guys ya, sabun colek, jangan deterjen karena deterjen terlalu kasar. Dan jangan sekali-kali teman-teman bersihin ini pakai bensin, karena sifat bensin terhadap karet itu akan merubah struktur karet itu sendiri ya. Jangan sampai teman-teman cuci pakai bensin, jadi efeknya itu banyak, bisa dia strukturnya berubah ataupun dia akan mengeras ya karet itu ya. Jadi kita cuci aja pakai sabun. Dan setelah kita cuci, ini udah bersih ya, ini udah saya cuci. Teman-teman perhatiin ini, karet ini dia muter nggak ya di skep ini tuh. Jika terjadi muter seperti ini, kita siasati. Karena apa? Jangan sampai karet ini muter seperti ini ya, karena di skep bagian bawah dia ada lubang kecil. Lubang kecil ini dia menghadapnya ke bagian intake ya, jangan ke belakang menghadap filter udara, karena dia nanti efeknya agak loyo ya, ngempos. Jadi cara kita mensiasatinya mungkin bisa kita ikat ya pakai benang ataupun karet o-ring bisa juga guys, karena karet o-ring kan lumayan merekat dia ya. Karet seperti ini ya, karet o-ring jangan terlalu besar, karena kalau besar dia akan sedikit responnya agak berkurang nanti guys ya. Jadi caranya kita selipin nanti di sini. Karena kalau kita perhatikan, coba deh teman-teman lihat pas awal buka, bener nggak lubang kecil ini menghadap ke intake. Karena contohnya seperti ini nih, ini kan ada knock ya ataupun centilan di karet ini yang hanya cuma satu, dan diletakkan di ini udah ada tempatnya sendiri ya. Jadi kita contohkan seperti ini kita taruh di knocknya. Nah, kita lihat lubang kecil ini menghadapnya di belakang, misalnya di belakang ataupun di samping ya. Jadi ini kan di luar prosedur ya guys ya. Jadi makanya ini kita hadapkan dulu di lubang intake. Jadi nanti centilan ini kita geser, misalnya ini lubangnya ya, kita hadapin dulu ke intake manifold. Nah, centilannya kan di sini jauh berarti dia. Jadi kita geser aja biar pas di sini. Kita geser dulu, kita agak pasin ya, masih kurang. Nah, jadi seperti ini guys. Kalau udah pas, baru kita masukin o-ringnya. Nah, o-ring ini kita masukin o-ring ini ya. Dan besarnya jangan sebesar lubang ini ya guys ya, karena dia nggak akan ngikat nanti. Kita masukin dulu. Nah, ini udah masuk o-ringnya, kita ukur lagi pas nggak, takutnya bergeser lagi ya. Oke, pas ya.
Jadi seperti itu aja, ini udah selesai. Jadi dia nggak akan geser tuh, kencang deh ya guys ya. Dan selanjutnya buat temen-temen yang mau nambah sedikit top speed ya, ini bisa dipapas lagi ya guys ya, bisa ditipisin lagi sejajar sama plastik scap ini yang di atas ini ya, karena ini kan agak naik sedikit. Berhubung ini buat perempuan, jadi katanya nggak usah, kata yang punyanya, yang penting lebih lincah aja awalannya ya. Jadi kayak gitu aja bisa teman-teman papas di bagian ini. Papasnya bisa menggunakan amplas, jangan sampai kena karet vakum ya. Bisa amplas taruh di atas kaca ataupun di kayu nggak apa-apa, yang penting rata. Jadi ini udah beres bagian ini. Dan jangan lupa, oh iya sebelumnya teman-teman cek juga nih karetnya ada yang bolong nggak. Kita renggangkan seperti ini, ada bagian yang bolong nggak ya. Nah, ini guys, biasanya ini di bagian yang agak mengkerut ini, kalau udah lama nggak pernah diservis seperti itu biasanya bolong. Kalaupun bolong bisa teman-teman tambal sih buat cara siasati untuk sementara ya. Bisa teman-teman tetesin lem yang model sealer nggak apa-apa. Memang kalau memang hanya sobeknya hanya titik ya nggak apa-apa, itu bisa menutup untuk sementara juga lama sih dia, lumayan. Jadi ini udah selesai, jadi kita pasang dulu ya guys ya. Ini udah kita pasang, abaikan dulu yang ini guys ya, jadi jangan kita pasang dulu pernya. Sekarang kita lanjut ke selang ini ya. Selang dia kan ada dua, kalau teman-teman perhatiin. Yang satu ini untuk pengisapan membran ini ya, membran bensin, keran bensin. Jadi dia diisap baru bensin bisa ngalir ya. Jadi harus perhatiin juga teman-teman, biasanya terjadi juga kebocoran di sini. Jadi nggak maksimal ya dia ngisapnya, dia sobek sih biasanya. Ataupun yang sebelah sini, kalau yang sebelah sini dia hanya fungsinya hanya memberikan udara ke lubang knalpot ya. Jadi supaya kandungan zat yang ada di pembuangan knalpot itu agak sedikit tidak beracun ya, mengurangi racunnya, hanya seperti itu aja sih. Jadi ini kita tutup aja guys, kita tutup pakai pelor ataupun gotri ya. Coba sebentar saya buka dulu. Nah ini udah kita buka, kita tutup aja pakai pelor seperti ini. Ini kalau di motor sih dia pelor Comsteer ya, Comsteer untuk motor Honda biasanya. Ataupun teman-teman cari di bengkel sepeda juga ada, dia pelor depan ya, untuk sepeda kecil dia kecilnya seperti ini ya, bukan pelor mangkok stang. Ini kita langsung masukin aja, kita sumpelin di sini. Jadi kita tutup ya. Jadi supaya proses pengisapannya itu lebih besar, lebih cepat ya. Jadi nggak banyak terbagi. Jadi ini satu dibagi untuk keran bensin, satu untuk penyuplai udara di knalpot ya. Jadi ini kita matiin aja, kita sumpel pakai gotri, langsung kita pasang lagi guys. Jadi otomatis ini udah nggak berfungsi ya. Nah bagian sini udah beres, sekarang kita lanjut ke per scapnya. Jadi per scap ini kita potong sedikit ya. Nah, ini guys ya, karena dia terlalu panjang, jadi supaya scap itu responnya lebih cepat ngangkat ya. Jadi kita potong sedikit aja, karena Honda itu kalau per scap kita potong pendek dia nggak mau guys, malah nggak mau ngangkat dia. Jadi sedikit aja, beda sama Mio ya, Mio Karbu. Jadi kita kira-kira aja potongnya segini aja guys ya, sedikit aja, jangan terlalu banyak. Jadi segini aja ya, sejempol lah mungkin, jempol saya tapi jangan jempol teman-teman, jempol saya agak gede soalnya. Oke ini udah kita potong, sekarang kita masukin ya. Jadi yang bekas potongan jangan menghadap ke bawah ya, menghadap ke atas saja, karena kan dia agak kasar juga ini. Nah, udah kita potong, kita tutup aja dulu nggak apa-apa, sembari kita hidupin ya motornya ya.
Oke, tadi udah kita hidupin ya. Jadi kalau teman-teman rasanya belum puas, cuman mesin dihidupin aja, bisa teman-teman jajal sendiri ya. Yang penting dia poinnya per skep itu jangan terlalu banyak ya guys ya motongnya. Karena dari pengalaman saya dia nggak mau kalau terlalu banyak apa. Dan terus kalau ketika teman-teman jajal, kita gaspol ya. Jangan kita bawa dulu, kita diem di tempat, kita gaspol. Langsung mendadak kita turunin gas, dia nembak nggak, teman-teman sumpel di bagian ini. Jadi teman-teman bisa nyumpelnya ini ya, disumpel pakai plastik juga bisa. Kalau ada seperti ledakan ya, ketika kita turun gas dia nembak, suara nembak, bisa disumpel bagian ini. Nanti saya tutorial. Jadi kalau teman-teman mungkin pasti ada yang pernah ngalamin ya, ketika turun gas kok ada suara nembak-nembak, itu bisa di motor Beat ataupun Mio ya, sama aja, cuman penempatannya aja yang beda. Jadi itu karena ICE-nya udah nggak bekerja ya. ICE itu yang ini saya bilang tadi, penyuplai udara yang untuk ke lubang buang ya guys ya, udah nggak berfungsi, makanya dia nembak-nembak. Jadi bagian ini yang kita sumpel ya, nah yang di sini. Jadi ini kita lepas dulu aja supaya nggak ganggu. Nah ini dia di sini guys, dia bentuknya seperti ini ya. Kalau di Mio dia agak kecil sih, emang nggak terlalu besar seperti ini. Dia di Beat Carbo Vario seperti ini bentuknya ya. Jadi ini kita lepas selang ini. Jadi kita sumpel pakai ini guys ya, pakai plastik. Dan kalaupun teman-teman mau yang lebih awet lagi, bisa pakai kayu ya. Kayu kita bentuk supaya masuk sini ya, bisa menyumpal lubang ini guys ya. Jadi ini langsung aja kita pasang, kita letakin seperti ini, langsung kita masukin selangnya. Nah ini udah kita sumpel. Dan buat catatan buat teman-teman, ini berlaku buat motor apa aja ya. Jadi kalau motor yang udah menggunakan sistem ICE ini atau air induction system ya, kalau terjadi nembak-nembak ketika turun gas, ininya aja yang bisa kita sumpel ya guys ya. Nah, berarti dia ininya udah nggak bekerja. Oke, jadi seperti itu aja. Sekarang kita pasang tutupnya. Ini debu. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman paham, bisa praktekinnya di rumah ya guys ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas, silahkan aja tanya-tanya di kolom komentar. Mudah-mudahan teman-teman paham, bisa praktekin sendiri. Oke, mungkin sampai di sini dulu video yang saya share buat teman-teman semua, ilmu yang saya share ya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat sih. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe ya guys, klik loncengnya biar update selalu video saya terbaru. Dan terima kasih sudah terus dukung channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.